Datuk-datuk nyai-nyai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya, sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Azabiku semua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten, menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara masalah yang begitu getol ya diteriakkan oleh kaum Wahabi itu adalah mensifati Allah Ta'ala dengan arah dan tempat. Mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati tempat yang tinggi di atas. Kegetolan mereka ini jelas bertentangan dengan perintah yang mengharuskan kita mensucikan Allah dari segala sifat yang dimiliki makhluknya. Sebagaimana banyak dalil menjelaskan hal tersebut. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, Allah Ta'ala wujud, ada, dan tiada tempat baginya. Dia sekarang ada pada apa yang sejak dulu ada. Dalam kitab Rasail Imam Abu Hanifah halaman 25 itu dikatakan, Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah engkau tahu apabila engkau ditanya, di manakah Allah? Ia menjawab, Allah Ta'ala wujud, ada. Tiada tempat baginya sebelum dia menciptakan makhluk. Allah Ta'ala wujud dan dia tidak bertempat dimanapun. Tidak diciptakan dan tidak pula menyerupai apapun. Dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Dalam kitab Ithafu Sadatil Muttaqin, Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala wujud dan tiada tempat atau ruang baginya. Dialah yang menciptakan tempat ketika dia ada pada sifat azaliyahnya. Seperti halnya ketika dia belum menciptakan tempat. Mustahil baginya untuk mengubah zatnya sendiri. Begitu pula mustahil untuk mengganti sifatnya. Hasabiku semua, senada dengan itu, Imam At-Tahawi ya, dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah halaman 26 berkata, barang siapa yang enggan menafikan sifat makhluk kepada Allah Ta'ala atau menyamakannya dengan sifat makhluk, maka ia telah sesat dan tidak melakukan tanzih atau mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Karena sesungguhnya Tuhan kami yang maha agung dan maha mulia itu disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah atau tunggal ya, dan fardaniyah, kesendirian. Ya, hal ini artinya tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Maha suci Allah dari segala macam batasan, tujuan, pilar, anggota, dan aneka benda. Allah Ta'ala tidak butuh 6 arah seperti halnya makhluk. Allah Ta'ala mustahil berada di sebuah arah dan tempat. Dan itu merupakan keyakinan kaum muslimin yang benar.
Maksudnya Allah Ta'ala itu qadim, ya, yaitu yang paling awal dan wujudnya tanpa sebab. Bahwa mereka menetapkan sifat qidam, yang dahulu, awal, kepada Allah secara zatiyah. Ya. Dalam artian, zat Allah tidak diawali dengan wujud yang lain. Atau tidak ada yang lebih awal dari wujud Allah. Sebagaimana terkandung dalam firman-Nya, Huwal awwalu, dialah yang awal. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Rasulullah SAW juga bersabda. Apa sabda beliau? Antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Engkaulah zat yang awal. Ya. Maka tiada sesuatu pun sebelum engkau. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sifat qidam berarti menafikan adanya wujud lain yang mendahului wujud Allah. Atau wujud lain yang bersamaan dengan wujud Allah. Oleh karena itu, sifat qidam itu menghilangkan substansi pendahuluan bagi makhluk sebelum Allah. Begitu pula dengan sifat-sifat Allah. Ya. Semuanya qadimah, tidak berubah dengan penciptaan makhluk yang sifatnya hadis atau baru. Hasabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan arah dan tempat kepada Allah mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah tidaklah bersifat fauqiyah, ya, di atas. Ya, kecuali setelah Allah menciptakan alam semesta. Maka sebelum penciptaan itu, Allah Ta'ala tidak berada di arah atas. Ya, karena belum adanya sesuatu yang berada di arah bawah. Dengan demikian, ya, keberadaan di tempat atas merupakan sifat baru yang dihasilkan dengan adanya sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sifat yang seperti ini tidak layak disematkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua. Ya, kaum muslimin juga meyakini bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang bersifat baru. Ya, maksudnya dalam konteks hakikatnya. Maka dari itu sifat jirmiyah atau zat, aradiyah atau sifat kulliyah, keumuman, kemudian juz'iyah, kekhususan, dan juga hal-hal yang melekat pada keempat sifat itu tidak dapat dialamatkan kepada Allah. Hal yang melekat pada jirmiyah membutuhkan arah dan tempat. Sementara aradiyah butuh kepada zat lain agar bisa terwujud. Adapun kulliyah merupakan hal yang besar dan bisa dibagi. Sedangkan yang melekat pada juz'iyah adalah kecil dan lain sebagainya. Hasabi semua, berangkat dari itu, jika syaitan datang membisiki hati seseorang, andaikan Allah itu tidak jirim, arad, kulli atau juz'i, lantas apa hakikat Allah sebenarnya? Maka jawablah godaan itu dengan tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah semata. Ya. Perbedaan sifat Allah, ya, dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dan juga diambil dari sabda Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya kaum musyrikin pernah berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami hakikat Tuhanmu." Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat itu yang berbunyi, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah, ya, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ashabiku semua, untuk ayat ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan
Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali ia akan mati. Dan tidak ada sesuatu yang mati itu kecuali ia akan diwarisi. Sedangkan Allah itu adalah zat yang tidak mati dan juga tidak diwarisi. Sedang untuk ayat keempat, itu dijelaskan oleh beliau, tidak ada satupun yang bisa menyamai dan menandingi Allah Ta'ala. Dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Hasabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalil di atas, Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan menghilangkan sifat sepadan dan sifat-sifat lain yang tidak pantas dimiliki olehnya. Begitu pula yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, dari sini, ya, kita sebagai kaum muslimin seharusnya dapat memahami bahwa pada hakikatnya Allah Ta'ala berbeda dengan segala sifat yang dimiliki semua makhluk. Terakhir, sahabatku semua, dengan demikian, ya, tidak boleh hukumnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baru. Termasuk juga bertanya dengan beberapa pertanyaan yang bisa mengarah ke sana. Tidaklah boleh bertanya tentang Allah dengan pertanyaan seperti di manakah Allah, ya, dengan tujuan untuk mengetahui arah, ya, dan tempat di mana zat Allah Ta'ala berada. Sahabat semua, akan tetapi boleh menanyakan hal itu dengan bertujuan untuk mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala atau malaikat yang bertugas untuknya. Ya, pembolehan ini bukan sebatas pada pertanyaan di atas saja, tapi juga pada bentuk pertanyaan apapun yang isinya mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang baru, ya, selama memiliki tujuan di atas. Ya. Berangkat dari itu, pertanyaan yang datang dari syara', ya, dengan memakai kata tanya, di manakah, atau informasi yang secara lahirnya, ya, seperti menetapkan arah kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk ditakwilkan, ya, dengan tujuan seperti di atas. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا لنا وقرابة لنا في ديننا